Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meli Agustina Nilasari akan menjelaskan mengenai persoalan sosiologi dalam pendidikan. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu mengenai yang pertama homeschooling dan kepekaan sosial, yang kedua fenomena sekolah elit, dan yang ketiga kebutuhan dan kemiskinan. Pembahasan yang pertama yaitu homeschooling dan kepekaan sosial. Pada tahun 1970, Ivan Illich menulis buku yang cukup kontroversial yaitu The Schooling Society, yang saat itu dia jengah melihat kesenjangan sosial antara siswa kelas populer dengan kelas borjuis. Nah, yang itu membuat Illich jengah dengan sistem pendidikan di Amerika saat itu. Saat ini, beberapa orang tua mulai muncul rasa tidak percaya, bahkan was-was mengenai moral protecting dan moral influencer. Karena seringkali perilaku anak yang orang tuanya tidak merasa mengajari, tetapi anak tersebut melakukannya, dan itu perilaku yang negatif, sehingga para orang tua lebih memilih pesantren untuk pendidikan anaknya. Nah, selain pesantren, sebagian orang tua juga memilih homeschooling sebagai alternatif pendidikan untuk anaknya, karena dengan begitu anak tidak perlu keluar rumah, tetapi guru yang datang ke rumah, dan itu menjadikan orang tua lebih mudah memfilter hal-hal buruk dari luar. Tetapi kekurangan dari pendidikan homeschooling anak yaitu akan kesusahan dalam belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Pembahasan yang kedua yaitu fenomena sekolah elit. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya memasuki sekolah yang bermutu, sehingga keberadaan dari sekolah bermutu saat ini sangat dibutuhkan adanya. Namun saat ini sekolah bermutu lebih merujuk pada sekolah mewah atau sekolah elit, yang mana hal ini didesain untuk melayani pendidikan bagi anak-anak dari golongan kaum yang banyak uang, sehingga hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, serta bisa pula menyinggung perasaan guru yang mengajar di sekolah rakyat, sekolah biasa, yang didirikan dengan penuh kesederhanaan dan kesehajaan para pengajarnya, yang telah banyak melahirkan para pemimpin terbaik di negeri ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa sekolah elit belum tentu sekolah bermutu. Kelas dominan dan kelas terdominasi. Kelas dominan adalah masyarakat pemilik modal. Mereka dominan dalam hal kuantitas ekonomi. Mereka identik dengan bersekolah di sekolah elit. Kelas terdominasi adalah masyarakat proletar atau populer yang keberadaannya terdominasi dari segi ekonomi oleh kaum pemilik modal. Nah, dengan adanya stratifikasi sosial seperti ini menjadi faktor utama terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Dan yang menjadi pemicu ketimpangan sosial di masyarakat tidak lain adalah faktor ekonomi. Sehingga dengan hal ini menjadikan sekolah elit itu hanya dapat diakses oleh individu dari kelas atas, sedangkan individu dari kelas bawah hanya mampu bersekolah di sekolah pinggiran atau sekolah kelas bawah dengan fasilitas belajar yang sangat minim. Nah, stratifikasi sosial tersebut jika digambarkan akan membentuk sebuah piramida terbalik. Nah, bisa dilihat dari gambar itu ya. Kelas atas, kelas bawah. Itu yang segitiganya kerucutnya berada di bawah. Itu yang kelas bawah itu sekolah, dan yang gambar di samping itu kelas atas dan kelas bawah, yang mana maknanya sekolah elit hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berada di kelas atas, sedangkan sekolah elit hampir tidak ada kelas atas yang mau bersekolah di sana. Hal itu tidak dikarenakan sekolah tersebut tidak berkualitas, melainkan lebih kepada gaya hidup, yang mana akan ada perasaan malu bagi orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah tidak elit. Nah, hal itu dirasakan sama saja dengan menurunkan derajat status sosial mereka. Indikator mutu. Ada anggapan
Indikator sekolah bermutu adalah sekolah yang cenderung memudahkan lulusannya melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya secara vertikal, mempermudah lulusannya mendapat pekerjaan, dan secara sosial mengangkat prestasi pergaulannya. Secara ideal, indikator sekolah bermutu adalah sekolah yang secara optimal mengaktualisasikan kemampuan kognitif, mitra afektif, dan keterampilan psikomotorik subjek didiknya. Dengan demikian, diperlukan standarisasi dan acuan evaluasi yang bisa secara menyeluruh diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Pembahasan yang ketiga mengenai kebutuhan dan kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah penyakit yang dapat berkembang menjadi wabah. Ia menyerang seseorang tidak hanya dalam segi materialnya, tetapi juga menyerang moralnya. Ia menggerogoti kemuliaan seseorang dan mencampakkannya dalam keputusasaan. Sabda Rasulullah SAW yang mana sering mengaitkan kefakiran dengan kekufuran, yang mana sabdanya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan, ketidakcukupan, dan kehinaan." Kefakiran menjadi kekafiran. Mayoritas sekarang orang miskin di dunia ini adalah orang kaum muslim. Nah, dengan itu berarti umat Islam telah menjelma menjadi pengemis global, seperti hidup dengan makanan hasil dari pemberian yang tidak dari hasil produksinya sendiri, sehingga diragukan kehalalannya. Penyebab kemiskinan dan kebodohan ini pada hakikatnya masyarakat menjadi miskin karena mereka bodoh, dan yang menyebabkan mereka bodoh adalah kemalasan, sehingga negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit dalam memberantas kebodohan dan kemiskinan, termasuk di negara kita. Nah, jika di negara ini tidak ada yang miskin, maka tidak akan ada demo tentang kenaikan BBM atau demo besar-besaran buruh. Buruh-buruh yang bekerja di pabrik-pabrik biarlah mengambil dari negara asing, sehingga kita tidak menjadi buruh di rumah sendiri. Sebuah negara yang membunuh warganya sendiri dengan alasan mereka bodoh dan miskin tidak akan pernah terjadi di negara manapun. Tetapi dengan itu orang-orang yang merasa bodoh akan ketakutan, sehingga dia berusaha keras untuk belajar supaya pintar dan tidak dibunuh oleh negara. Begitu juga dengan orang miskin. Ia akan bekerja keras untuk mencari uang agar tidak dibunuh pemerintah. Sekali lagi, sebenarnya masyarakat yang miskin dan bodoh itu bukan karena ketidakmampuan mereka, tetapi karena kemalasanlah yang membuat mereka seperti itu. Buktinya, banyak orang sukses yang bermula dari keluarga yang pas-pasan. Kenapa? Karena mereka bekerja keras dan tidak malas. Seperti cerita Ibnu Hajar yang bodoh dan akhirnya terilhami oleh tetesan air yang bisa melubangi kerasnya batu setiap hari, sehingga beliau kembali untuk menuntut ilmu dengan sabar dan tekun, sehingga akhirnya menjadi ulama besar seperti yang kita kenal sekarang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.